10 lahan pekerjaan atau potensi pekerjaan yang akan teman-teman bisa garap ke depannya. Yang pertama adalah Welcome. halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi hari ini dengan saya, Apoteker Zaini. Pada kesempatan ini, saya akan secara khusus membuat video sharing kepada teman-teman semua, khususnya mengenai apa prospek pekerjaan D3 Farmasi ke depannya, baik dari sektor pemerintahan maupun dari sektor swasta maupun usaha secara mandiri pun bisa. Nah, pada video sebelumnya saya sudah pernah bercerita mengenai perbandingan pendidikan D3 Farmasi dengan sarjana farmasi. Kemudian muncul pertanyaan di sana adalah lebih baik mana sarjana farmasi kemudian ngambil profesi apoteker atau D3 Farmasi. Keduanya memiliki kualifikasi pendidikan yang berbeda dan lahan kerja yang sedikit berbeda. Jadi ada porsi satu sama lain. Di satu sisi apoteker tentu sebagai penanggung jawab terhadap pelayanan kefarmasian, kemudian tenaga teknis kefarmasian juga sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian khususnya nanti di area toko obat, alat kesehatan dan sebagainya. Dan juga tentu memiliki batas kewenangan masing-masing yang berbeda sehingga tidak bisa diperbandingkan satu sama lain. Jadi kembali lagi ketika ada pertanyaan terkait yang mana yang lebih baik, maka saya jawab dua-duanya baik. 10 lahan pekerjaan atau potensi pekerjaan yang akan teman-teman bisa garap ke depannya. Yang pertama adalah rumah sakit. Nah, jadi saya pikir semua pasti paham ketika masuk farmasi yang ada di bayangan teman-teman adalah bekerja di pelayanan kefarmasian, khususnya di rumah sakit. Karena di rumah sakit ini banyak sekali tantangannya ya. Dari sisi pelayanan tentu akan jauh lebih kompleks, tapi tentu akan lebih menarik karena teman-teman akan bertemu berbagai macam disiplin ilmu, khususnya di bidang kesehatan, sehingga di sana terjadi tukar menukar informasi, terjadi berbagai macam diskusi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan ke depannya. Rumah sakit sudah barang tentu menjadi incaran banyak tenaga teknis kefarmasian ya. Baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, sekarang untuk diploma 3 farmasi itu masih sangat besar potensinya untuk masuk ke area tersebut. Nah, maka bagi teman-teman yang merasa ilmunya bagus di pelayanan kefarmasian, khususnya di pelayanan di rumah sakit, maka saya menyarankan masuklah ke rumah sakit nanti. Tentunya sebagai tenaga teknis kefarmasian ya. Oke, yang kedua, apotek. Nah, jadi bagi teman-teman yang kemudian mau pelayanan di komunitas, di apotek swasta terutama, apotek swasta sangat menjanjikan juga sekarang ya. Banyak sekali tenaga teknis kefarmasian diperlukan di apotek-apotek swasta. Karena kita ketahui juga sudah terjadi pergeseran tenaga kesehatan, khususnya tenaga kefarmasian yang sebelumnya mengakomodir teman-teman kita dari SMK yang sekarang sudah tidak boleh lagi di 2020 ini ya. Maka teman-teman dari D3 yang kemudian berijazah AMD Farm, ahli media farmasi, itu memiliki peluang yang besar mengambil porsi di sana. Nah, sehingga teman-teman yang bekerja nanti di apotek itu memiliki lisensi untuk praktek sebagai tenaga teknis kefarmasian dalam bentuk surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian. Nah, ini menjadi peluang yang sangat besar. Oke, yang ketiga, toko obat. Nah, ini menjadi lahan wajib dari tenaga teknis kefarmasian. Kenapa wajib? Karena yang memegang surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian dan surat izin toko obat itu adalah teman-teman diploma 3 nantinya. Nah, jadi teman-teman yang berkeinginan untuk membuka usaha secara mandiri, khususnya di bidang toko obat, yang tentunya menyediakan obat-obatan yang bebas ya kepada masyarakat, itu bisa sekali peluangnya sangat besar. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik di area itu, ambillah porsi di toko obat itu. Nah, jadi ini peluang yang sangat besar ke depan untuk pengembangan karir, khususnya di pelayanan farmasi komunitas di area toko obat. Kemudian yang keempat, itu teman-teman juga bisa bekerja di area alat kesehatan atau alkes. Nah, jadi kalau bekerja di perusahaan alkes, maka teman-teman itu bisa menjadi penanggung jawab. Jadi penanggung jawab alkes ya, baik alkes yang berdiri sendiri atau alkes yang kemudian nanti
juga bergabung dengan obat atau farma ya yang ada di perusahaan besar farmasi atau PBF atau distributor alat kesehatan dan kefarmasian. Nah, itu juga bisa teman-teman masuk ke dalam area itu, bekerja sebagai seorang penanggung jawab alat kesehatan yang ada di distributor maupun di alat kesehatan outlet yang langsung menjual kepada konsumen. Kemudian yang kelima, ini berkaitan dengan praktek teman-teman di masyarakat, khususnya di pemerintahan ya. Itu bisa masuk ke puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Nah, ini juga tenaga teknis kefarmasian setiap tahunnya selalu diterima baik di PTT ya, pekerja kontrak, maupun pegawai negeri sipil melalui seleksi CPNS tentunya. Dan peluangnya masih sangat besar, bahkan porsi dari tenaga teknis kefarmasian itu tentu perbandingannya jauh lebih besar dibanding apoteker, di mana satu apoteker itu satu puskesmas, kalau tenaga teknis kefarmasian itu akan jauh lebih banyak ya perbandingannya. Kemudian yang ke-6 ya, itu adalah di distributor obat. Nah, saya tadi sudah sebutkan bahwa di distributor obat teman-teman bisa mengambil porsi pada bagian alat kesehatan ya untuk penanggung jawab. Namun di sisi lain teman-teman juga yang memiliki kemampuan komunikasi, kemampuan lobbying yang baik, maka teman-teman bisa ambil area marketing ya. Marketing atau bisa disebut juga dengan medical representative, MEDREP. Nah, ini peluang yang sangat besar juga bagi teman-teman yang mau masuk ke area itu, karena basis pekerjaan marketing itu tergantung sejauh mana kemampuan bisa menjual ya. Nah, kemampuan menjual itu akan dikompensasi berupa penghasilan yang akan selalu jauh lebih besar tergantung dari usaha yang kita lakukan. Nah, ini bagi teman-teman yang tertarik di area itu, ini juga potensi yang sangat besar. Belum lagi bonus-bonus yang lain ya. Tentu banyak dari perusahaan-perusahaan obat itu bonusnya ya, baik bonus berupa uang maupun bonus berupa barang. Prospek bagi teman-teman ke depannya jika mau masuk di area marketing. Kemudian yang ketujuh, industri obat ya. Industri obat maupun industri obat tradisional. Kecil obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, kemudian usaha mikro obat tradisional, ini semuanya teman-teman dari D3 itu bisa masuk. Tentunya sesuai dengan porsi dan kewenangannya sebagai tenaga teknis kefarmasian. Nah, namun tidak semua daerah ya memiliki industri obat dan industri obat tradisional. Nah, itu yang menjadi kendala saat ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen masuk ke area ini, tentunya dengan pemahaman farmasi industri yang bagus dan farmasi industri bahan alam yang bagus, maka teman-teman bisa saja mengikuti seleksi kemudian rekrutmen daripada industri obat tradisional maupun industri obat. Nah, ini juga sangat besar perkembangan karirnya ke depannya ya. Jadi potensi untuk berkembang di area industri itu sangat besar. Belum lagi finansialnya juga kecenderungannya jauh lebih besar. Nah, kemudian yang ke-8 adalah teman-teman bisa masuk ke area pemerintahan juga. Misalnya di BUMN. Nah, banyak perusahaan-perusahaan farmasi yang sifatnya BUMN itu bisa dimasuki ya. Misalnya saya contohkan, salah satunya adalah Kimia Farma. Nah, perusahaan Kimia Farma yang punya perusahaan distributornya Kimia Farma, kemudian pabriknya Kimia Farma, dan juga apoteknya Kimia Farma. Nah, itu semuanya bisa dimasuki oleh teman-teman D3 Farmasi atau tenaga teknis kefarmasian, tentunya dengan mekanisme rekrutmen yang sudah ditetapkan oleh BUMN tersebut. Kemudian yang ke-9, teman-teman bisa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan yang dekat dengan kefarmasian, misalnya adalah perusahaan makanan. Nah, ini yang mungkin jarang ya diambil oleh teman-teman dari tenaga teknis kefarmasian, padahal itu juga memiliki peluang yang besar. Contohnya industri-industri yang berhubungan dengan produksi makanan-makanan ya, makanan yang cepat saji, makanan sehat, industri mie misalnya ya, kemudian industri produk-produk bayi ya, industri yang berhubungan dengan produk-produk kesehatan. Nah, ini potensinya juga sangat besar dan jarang ya yang mengambil ke area itu. Jadi teman-teman D3 Farmasi bisa masuk ke area itu nantinya, terutama di misalnya di quality control ya, quality assurance, kemudian di bagian produksi juga memungkinkan untuk masuk teman-teman dari D3 Farmasi. Nah, kemudian yang ke-10 ini tentu adalah area yang paling jarang mungkin saya pikir diambil
oleh teman-teman D3 Farmasi adalah area usaha. Oke ya. Area usaha skopnya jauh lebih luas dari 9 yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Area usaha itu tanpa batas ya. Jadi apapun bisa dilakukan oleh teman-teman D3 Farmasi. Bisa saya sebutkan yang tidak pernah diambil sama sekali mungkin sampai saat ini atau jarang sama sekali ya. Satu, pengadaan reagen dan membuat reagen skala laboratorium. Nah, kita tahu membuat reagen itu mudah ya bagi teman-teman farmasi karena belajar, buku panduannya ada. Nah, tinggal eksekusi saja lagi dan keinginan. Nah, reagen-reagen skala laboratorium tingkat sekolah, tingkat kampus itu bisa saja digarap ya dengan teman-teman membuat satu CV atau perusahaan dengan badan hukum sendiri, kemudian dibuatlah pengadaan reagen dan pembuatan reagen ya di sana yang bisa didistribusikan langsung kepada pihak pengguna yaitu sekolah, kampus atau laboratorium lain yang membutuhkan. Kemudian lagi peluang di area usaha yang lain tentu adalah berkaitan dengan kompetensi teman-teman di obat-obatan yaitu toko obat ya. Apotek bila memungkinkan juga bekerja sama dengan apoteker untuk membuat apotek juga bisa. Nah, kemudian yang tidak banyak juga digarap sampai saat ini adalah pengadaan hewan uji. Nah, hewan uji itu sudah banyak dibutuhkan sekarang ya, tentu yang memenuhi persyaratan galur, misalnya tikus, mencit, kemudian cacing ya, katak, kodok untuk uji laboratorium skala analisa. Itu juga bisa digunakan ya untuk prospek pekerjaan ke depannya di area usaha yang sangat memungkinkan untuk teman-teman ambil. Nah, kemudian ada lagi yang sangat potensial sekarang adalah membuat obat-obatan untuk hewan dan tumbuhan. Nah, ini teman-teman ujinya tidak sesulit uji kepada manusia, regulasinya tidak sesulit regulasi pada manusia, yaitu membuat obat-obatan yang bisa digunakan untuk hewan, untuk veteriner ya, untuk kedokteran hewan, atau membuat obat-obatan untuk tanaman, membuat pupuk ya untuk penyubur tanaman, untuk hama dan sebagainya. Nah, ini juga peluang yang sangat besar untuk digarap oleh teman-teman D3 Farmasi yang jarang sekali mungkin juga teman-teman ambil area ini. Kalau kita jumlahkan bahkan lebih dari 10 ya yang saya sebutkan tadi yang bisa kita garap ke depannya, dan ini menjadi peluang yang sangat besar untuk dikembangkan ke depannya bagi teman-teman yang pengen berusaha dan berjuang tentunya di area D3 Farmasi ke depannya nanti. Nah, jadi sungguh sangat tepat sudah memilih D3 Farmasi dengan multidisiplin ilmu. Di sana kita ketahui bahwa farmasi ini adalah ilmu terapan yang mana gabungan dari berbagai macam ilmu ya, matematika, fisika, kimia, biologi, dan ilmu eksakta lainnya, bahkan non eksakta kita juga belajar ekonomi ya. Nah, sehingga teman-teman sudah banyak sekali ilmunya di kepalanya. Saya jamin bahwa farmasi itu masih memiliki peluang yang sangat besar ke depannya. Tinggal kita menggarapnya pengen atau tidak, ada usaha atau tidak, ada ikhtiar atau tidak untuk bisa berkembang di area ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.